Oke, kita panggilkan teman-teman semua. Yuk, friends, ngobrol santai di meja hijau at Gross Spacer. Yuk guys, jangan di-mute guys. Come on. Mari kita berbicara. Jadi Kak Titi ngapain aja hari ini? Hari ini lagi senang sekali. Oke, udah mulai banyak nih yang gabung. Aku mulai aja ya. Oh, selamat malam semuanya. Hai, kembali lagi bersama saya Titi Chan di sini. Oke, malam hari ini kita mau ngobrolin tentang liburan ngapain aja. Dimulai siapa ya? Dimulai. Aku dulu deh ya. Liburan kali ini lebih banyak belajar sih, belajar di rumah, terus ah coba bisnis baru sama halal bihalal ke keluarga yang ada di sekitar sih, tapi lumayan banyak keluarga besar saya. Apa teman-teman di sini ada yang mau cerita? Kalau ada yang mau cerita bisa open mic. Boleh nih yang mau cerita langsung open mic aja. Apa mau saya tunjuk? Oke deh, aku tunjuk aja ya. Kak Hasanardi Setiawan. Kak Hasanardi Setiawan. Bisa open mic? Halo Kak. Halo. Oke, ke yang lain dulu ya aja kali ya. Ke Kak Ilham Mufid. Hai Kak Ilham. Halo Kak Titi. Halo. Liburan ngapain aja nih? Liburan lebaran kali ini. Liburan kali ini ya biasa kayak liburan kemarin. Cuman eh apa ya bedanya ya? Kayaknya nggak ada sih. Oh, ada. Mungkin karena apa? Sekarang ini COVID udah mulai turun, jadi ada reuni keluarga, terus juga apa namanya? Sowan. Sowan ini apa sih? Silaturahmi. Ah Main ya, ke rumah silaturahmi saudara. ya. Heeh. Ya itu ke keluarga kemarin-kemarin soalnya tahun lalu kan di rumah aja ya. Terus kalau mau apa namanya silaturahmi terus sama reuni itu pasti pikir-pikir soalnya ada tuh yang ya masih kecil-kecil lah, masih umur ada yang umur belum ada sih 6 bulan, ada yang 1 tahun, terus ada juga 2 tahun maaf, sama yang 4 tahun. Jadi ya liburan kali ini ngasuh keponakan sih sambil ngerjain tugas-tugas kuliah, dapat THR, tugas hari raya. Oh, oke. Eh, hal menarik nih ketika liburan. Liburannya Kak Ilham. Adakah Hal hal yang menarik menarik? apa ya?
kayaknya liburan kali ini, oh iya, karena liburan, apa namanya, Lebaran tahun ini itu ada member baru, keponakan baru maksudnya, pas di hari raya. Jadi, apa namanya, umurnya kan 6 bulan ya sekarang. Jadi pas hari raya itu kayak, ya keluarga bertambah, makin besar, terus ya, apa namanya, kemarin itu niatnya kan mau foto bareng ya, foto satu keluarga di studio gitu. Ternyata nggak terlaksana. Akhirnya ya udah foto seadanya aja lah pakai kamera HP itu di rumah almarhum nenek itu. Terus yang menarik apa ya? Ya mungkin karena, bisa kumpul keluarga yang dari jauh, yang dari Bogor, yang dari, eee, Jawa Barat itu kan ke Jawa Timur ya, ke sini, ke Kediri. Jadi, eee, lumayan seru, cuman agak pusing karena banyak maksudnya banyak keponakan terus sambil nugas gitu. Tapi seru sih. Dedeknya ada yang umur 6 bulan, berarti MPASI dong. Kak Ilham Ah, ada iya, pengalaman kah nyuapin dedek-dedeknya? aku mah, nyuapin yang udah, apa, 2 tahun, 4 tahun lah. Kalau yang masih MPASI aku takut. Soalnya kemarin itu, eee, ya dia kan masih baru makan ya, jadi kan kalau disuapin apa-apa pasti, apa namanya, mangap. Oh, mau gitu Jadi, ya? nggak mau aja, jadi aku takut, eee, jauhin, ponakan-ponakan yang umur 2 tahun sama 4 tahun itu pas, apa namanya, yang 6 bulan itu makan. Jadi kalau yang 6 bulan makan itu pasti yang 2 tahun sama 4 tahun itu pasti pengenlah, nyuapin gitu, gemes saking gemesnya lah. Tapi ya, itu tadi aku masih belum berani sih yang 6 bulan ini, masih gendong doang. Keluarga ya, bisa kumpul. Oh ya, ini 2 tahun ya kita nggak dibolehin kemarin buat kumpul keluarga sama Iya, pemerintah. Sekarang udah bisa kumpul lagi. Oke. Dia Terima kasih Kak Ilham ceritanya. sama-sama Kak. diam kok. Terus kita ke Kak Rani. Halo Kak Rani, bisa open mic? Iya Halo Kak, Kak Rani. ya halo. Halo. Iya, Liburan halo ngapain semuanya. aja nih? Liburan ngapain Kenapa aja? Kak? Ya, Kenapa Kak? Maaf terputus tadi. li- ya liburan ngapain aja? Liburan Oh kali ini. liburan, liburan sempat liburan ke Jogja 3 hari. Terus jadi berangkatnya pas hari pertama Lebaran malamnya, baliknya sebelum orang ini balik lagi ke Jakarta. Jadi masih enak lah, nggak begitu apa ribet ya gitu. Jadi kemarin tuh liburan di Jogjanya solo traveling. Wih, solo traveling. Iya, Wow, solo traveling. keren, keren, Wow, keren. enggak biasa aja Kak. Enggak, soalnya aku jarang banget solo traveling. Masih ada yang temenin soalnya. Oke, solo Ayo traveling. Kak, coba kapan-kapan solo traveling. Nah, kalau solo traveling gini, persiapan apa sih Kak yang Kakak siapin? Enggak ada, kayak Sendirian kan biasa. ya? Heeh. Kayak biasa, liburan biasa, tiket, hotel, udah. Kalau mau tempat-tempat tujuannya ya nggak usah dibuat spesifik mau kemana aja gitu. Kayak apa mungkin ada dibuat secara ini kali aja garis besar kali ya mau kemana gitu. Nggak spesifik banget nah. Oh hari pertama mesti ke sini-sini enggak juga gitu. Jadi nyantai aja. Adakah hal menarik nggak nih di liburan kali ini yang Kakak Kalau temui? menarik, aduh ternyata ya apa sekarang itu udah bagus, maksudnya udah mulai
rame lagi ya gitu pariwisata gitu dari tahun kemarin. Jadi lebih bagus sih, lebih rame. Ya walaupun keramaian nggak enak juga ya buat orang yang nggak suka terlalu rame. Habis di mana-mana penuh, tempat makan penuh, kemana-mana males kan, macet gitu kan. Soalnya aku aja pas pulang harusnya kan ke stasiun itu cuma 15 menit naik gokar gitu. Tapi karena ditutup jalannya bisa 2 jam. Oh, Iya, jadi wow. untungnya cepet berangkat kan gitu. Jadi nggak ketinggalan keretanya. Ada yang karena pas nyampe di stasiun tuh ada yang nangis. Aduh, aku ketinggalan kereta gitu. Aduh, ngenes banget kan kalau sampai ketinggalan kan gitu. Apalagi kan pasti udah di mana-mana udah full book kan kereta gitu. Susah kan kalau cari lagi kayak gitu. Jadi itu aja sih ngenesnya. Yang asiknya lagi apa ya, karena kan kalau solo traveling itu kan nggak ada target mau kemana. Kalau aku sih orangnya gitu ya gitu, nggak ada target mau kemana. Misalkan oh mau ke sini misalkan rencananya, terus ternyata tutup atau apa, oh ya udah gitu, nggak ngoyo apa gimana gitu. Sampai-sampai saking santainya gitu, ngapain ya, potong rambut ah gitu, potong rambut ah yang ini. Jadi kayak keseharian tinggal di sana ini potong rambut ah gitu. Habis itu kemana lagi ya? Ini kali ya, makan kali ya enak kayak gitu. Kemana aja gitu, kemana kaki melangkah pengennya, lagi pengen apa gitu. Capek ah, balik ke hotel dulu ya. Oke, balik ke hotel tidur dulu, ntar jalan lagi gitu. Oke, kalau aku dengar dari cerita kakak ini, enaknya solo traveling itu kemana-mana kita tidak perlu minta pendapat orang lain ya. Jadi kayak, Iya, ada plus minus lah Kak gitu. Ada nah, plus plus minus apa kalau plusnya ya pasti tadi itu nggak perlu tanya kemana, mau kemana kaki melangkah, oh ke sana ke sini terserah gitu kan. Tapi ada yang bilang tuh kayak anak hilang. Terus mikir lagi kayak anak hilang ya. Celengak celengku nggak tahu kemana gitu. Ya itu minusnya. Terus kalau minusnya lagi apa ya? Oh ya aku kan kadang kalau traveling itu kan kadang suka ngantuk ya, nggak tahu kan ngantuk siang siang tuh ngantuk tapi males pulang ke hotel. Kalau ada teman kan enak kemana gitu mungkin ke kafe gitu kan, gue tidur bentar ya. Kadang gitu, tapi kalau sendiri kan nggak mungkin ya siapa yang jagain barang gitu. Jadi kadang tahan ngantuk, aku orang yang gitu ya. Mungkin ada juga yang nggak ada yang bisa fotoin ya karena aku orang yang nggak suka terlalu foto ya, jadi itu nggak terlalu masalah banget gitu. Kalau minusnya itu sih kalau aku, kalau plusnya ya itu tadi, kemana-mana nggak usah tanya, bisa kemana apa sendiri, terserah kaki melangkah mau kemana, yang kayak gitu. Capek ya balik, kalau nggak mau balik ya cari ke tempat kemana gitu, googling aja dulu. Misalkan mau pijat misalkan, refleksi terdekat, kayak gitu, gitu sih. ini Aku ada kalau pesannya. asal apa, kenapa Kak? Oh, iya, lanjutin aja kalau kakak mau cerita lagi. Iya nih ada apa Anita ya? Anita nanya pas solo traveling kemana aja? Terakhir ke Jogja, waktu itu pernah ke Bandung. Jogja mah kalau aku solo traveling aku nggak mau menyusahkan diri ya. Oh harus ke misalkan yang jauh yang misalkan Jogja tuh Candi. Gak mau, aku mah orangnya nyantai aja ya sekitaran ya Malioboro atau ya agak-agak jauh. Kalau ya area-area sana paling kalau enggak panas ya Malioboro misalkan panas ya Jogja ke mall. Jadi orangnya enggak mesti ke sini gitu candi atau apa enggak males. Jadi kalau solo traveling tuh aku lebih suka nyantai sih, ininya itinerary-nya enggak yang ribet harus enggak sewa mobil atau apa enggak sih, jarang. Kalau misalkan mau jauh-jauh itu baru bareng teman gitu. Kalau solo traveling aku pasti nyantai nggak sewa mobil, pasti sekitaran kota sih apa pusat kota kali ya aku jalannya gitu. Itu. Kakak kan solo traveling ya. Itu pesan tiketnya udah dari kapan nih? Kan kita tahu kalau pesan tiket deket-deket Lebaran itu biasanya harganya mahal tuh ya. Oh, oke, Kalau karena Kak Rani kemarin aku sendiri. dapat ini Nah, deh apa bagus kali ya ininya, aku pas dapatnya. Jadi aku pesannya nggak juga jauh-jauh hari kan, Lebaran awal Mei. Aku pesannya pas pertengahan Mei kalau aku nggak salah.
Sorry, pertengahan April. Nah, itu pun aku nyari-nyari kemana ya kan, libur ini kan seminggu, libur bersama, terus dari kantor dipotong cuti, kayak ada yang rugi gitu loh. Potong cuti tapi nggak kemana-mana. Terlalu nista jadi karyawan kayak gitu. Terus aku mikir kemana ya gitu, ke Jogja apa ya, karena pengen juga ke Jogja, terus cari-cari tiket kan, karena terus cari tiketnya emang tanggal yang emang orang nggak mungkin udah mikirnya, oh orang udah nggak mungkin nih mudiknya banyak banget nih, pasti mudiknya sebelum Lebaran kan banyaknya. Nah makanya carinya pas tanggal hari pertama Lebaran. Nah dapet deh, ternyata itu ada kereta tambahan malam. Pulangnya terus cari lagi, nggak mau pulang pas arus balik kan. Nah carilah yang misalnya tanggal 5, kemarin aku balik tanggal 5 malam, dapet. Terus baru deh cari hotel, yang mana yang mau nyari hotel, seperti apa hotel yang kita mau, kan bisa ya kita search kayak di Agoda gitu. Udah dapet semuanya, berangkat cus. Oke, Gitu. jadi kalau buat budgeting nggak begitu membengkak atau terlalu mahal ya, Kak, untuk budgeting Oh kalau sendiri. pasti kan dilihat kan, oh ini berapa nih, oh hotel 3 hari 2 malam, oh misal 1,5 juta, tergantung sih kita hotelnya mau gimana gitu ya. Kalau kemarin aku pengennya hotelnya yang nyaman, karena kan aku nggak kemana-mana banyak ya, lebih banyak di pusat kota, jadi aku pengen hotel yang nyaman gitu ya, pasti disesuaikan dengan budget lah gitu. Nah kebetulan tuh mungkin dari Agoda kan memang terkenal ya untuk hotelnya yang murah meriah ya, maksudnya banyak promo gitu. Ya, sesuaiin budget juga gitu pastinya gitu. Oh, udah masih masuk nih budgetnya. Ya udah booking, terus hotelnya juga nyaman, ya udah gitu. Nggak pikir panjang-panjang lagi langsung booking, karena takutnya kalau mikir panjang lagi nggak dapet ntar. Enaknya gitu sih kalau sendiri kan, ya kita mutusin semuanya. Kalau sama teman kan enggak. Ya gimana? Pasti panjang lagi ceritanya. Seru sepertinya ya, bisa dicoba nih lain kali. Iya, coba dong. Pasti ada sensasi yang beda. Oke, terima kasih Rani untuk ceritanya. Iya, sama-sama. Kita beralih ke Kak Nita Mawada. Bisa open mic, Kak? Halo Kak Nita. Jika belum bisa, kita pindah ke Kak Rama. Kak Rama, bisa open mic? Halo. Halo Kak Rama. Oke. Rama saya ya? Ya. Iya. Oke. Apa kabar? Baik, baik. Gimana nih liburan? Ngapain aja? Liburan masih seperti biasa, mudik seperti orang-orang, cuman bedanya seperti anak agensi lainnya mungkin bawa laptop kali ya ke kampung. Oh, masih dikejar kerjaan ya? Iya, Liburannya mau di kemana nih? mudik ke Cirebon, Cirebon. Domisili mana? Asal. domisili Bekasi. Oke, domisili Bekasi. Ke Cirebon ini ke rumah keluarga besar kah? Ke rumah nenek atau Ya, bisa dibilang rumah nenek sih, ke rumah nenek. oke. Ada nggak pengalaman menarik ketika liburan kali ini? Liburan kali ini pengalaman menariknya apa ya? Mungkin ini pertama kali ya liburan sambil dikejar-kejar deadline. Jadi kalau misalnya pengalaman yang menyenangkan mungkin kurang kerasa, cuman kalau pengalaman yang menegangkan mungkin ada. Jadi dengan susah-susah sinyalnya gitu. Struggle-nya di situ, Oh, susah sinyal kan di kampung itu di desa. Nyari spot yang enak, apalagi banyak ponakan yang masih balita. Itu sih palingan pengalamannya. nah cara kakak nih mengatasi susah sinyal dan dikejar deadline. Itu gimana tuh? Karena saya pakai 2 provider ya. Jadi, kalau misalkan saya pakai IM3 sama Telkomsel tuh. Kalau misalnya IM3 itu biasanya bagus dari pagi sampai siang, tapi siang ke sore itu biasanya jelek. Nah, baru saya
switch ke Telkomsel, pakai tethering gitu ke laptop. Nih, jadi siapin 2 provider ya. Iya, Oke. Kalau boleh tahu Cirebon daerah mana nih, Kak? Cirebon daerah Kuningan kalau nggak salah, Kuningan apa ya, kurang tahu juga sih. Pokoknya dekat Sumber, kalau tahu ada daerah Sumber di Cirebon, di dekat situ, nggak jauh dari situ. Oh, Dekat di ternyata masih ada kotanya. ya Iya. yang susah sinyal. Oh iya, masih. Daerah Jawa Barat. Soalnya aku juga punya saudara. Tempatnya emang susah sinyal, tapi bukan di Jawa. Emang di daerah Ambon deket Papua situ. Waduh, susah sinyal. Iya, susah sinyal di sana. Makanya kalau kakak dari Jawa susah sinyal, wow. Ada juga ternyata. Iya. Oke, terus ada nggak hal yang dipelajarin nih, di kakak pelajarin ketika liburan nih? Hal baru nih, pelajaran baru yang kakak peroleh. Hal baru ya? Nggak ada sih kayaknya. Nggak ada. Nggak belajar Nggak apa-apa, ada. lebih milih istirahat aja. Oke, menenangkan diri ya, Iya. refreshing meskipun dikejar deadline. Iya. Oke, terima kasih Kak Rama untuk Iya, ceritanya. sama-sama. Thank you. Oke, kita beralih lagi ke Kak Erin. Hai Kak Erin, bisa open mic? Halo Kak Erin. Oh, sepertinya belum bisa ya. Kita beralih ke Kak Ana deh. Halo Kak Ana. Oh, Kak Erin udah open mic. Iya, halo Halo, Kak Erin. tiba-tiba. Oh, oh. Halo Kak, Halo. halo teman-teman semua, selamat malam. Oke, Kak Erin, liburan kali ini ngapain aja nih? Liburan kali ini ngapain ya? Lebaran aja sih Kak, lebaran sama keluarga, terus ketemu sama teman-teman yang udah lama nggak ketemu, ternyata menyenangkan juga ya ketemu sama teman-teman lama, jadi bahasannya nggak tentang yang aja gitu. Seru-seru sih liburan kali ini, walaupun nggak spesial banget, tapi karena ketemu sama teman-temannya jadi kan Kak Erin mudik juga nggak nih? Atau enggak? mudik, mudik mudik dan enggak sih sebenarnya karena nggak jauh ya cuma 3 jam. Aku domisilinya di Bandar Lampung tapi pulangnya ke Lampung Timur itu cuma sekitar 2 sampai 3 jam, jadi masih satu provinsi ya. Jadi nggak ngerti nih apakah termasuk mudik atau enggak. Kalau menurut aku masih termasuk mudik sih, Kak. Soalnya aku kadang dari Surabaya ke Tuban mudik. Masih satu provinsi juga, daerah Jawa Timur. Iya, benar-benar benar. Ya kalau di Jawa kan mungkin lebih ini ya, 2 jam gitu udah beda provinsi gitu. Kalau di Sumatera kan kadang 2 jam atau 6 jam tuh masih satu provinsi gitu. Ya, ya termasuk mudik sih. Oke, adakah menarik nih ketika liburan yang bisa kakak ceritain? Selain bertemu dengan keluarga atau ada pengalaman baru yang lainnya? Sebenarnya kalau pengalaman baru nggak ada, lebih ke kalau dulu tuh ada kadang ada nggak menyenangkan gitu ya kalau lebaran ketemu sama orang harus beramah-tamah gitu kan. Kalau dulu sih ngerasa itu sesuatu yang membebani gitu. Tapi kalau sekarang lebih ngerasa kalau oh ternyata menyenangkan ya sebenarnya ketemu sama tetangga-tetangga yang jarang ketemu selama karena kan jarang di rumah gitu ya. Jadi oh ternyata seru juga ketemu tetangga, ketemu orang yang eh, lama nggak lama nggak komunikasi atau juga nggak belum pernah komunikasi gitu, tiba-tiba ketemu dan ngobrol oh ternyata nyambung ya gitu. Mungkin itu sih Kak untuk hal menarik waktu liburan. Oke, jadi aku nangkepnya kayak
kalau kita jarang ketemu itu lebih banyak hal yang bisa dibahas ya. Iya, betul. Mungkin ya itu sih, kadang lucu ya, satu sisi kadang kita bingung nih kalau misalnya ketemu sama teman lama, apa ya kira-kira yang mau dibahas kalau nggak punya apa aktivitas yang sama atau lingkungan yang sama gitu. Tapi di sisi lain juga, oh ternyata menyenangkan juga ketemu sama orang yang apa, yang belum, bukan yang belum ya, tapi yang jarang kita temui, terus waktu ngobrol ada juga sih sebenarnya bahan-bahan obrolan yang kadang bisa nambah pengetahuan kita. Nah, contohnya nih Kak, bahan obrolan yang bisa menambah pengetahuan nih. Wah, susah juga ya. Enggak sih, bukan pengetahuan, kadang kadang iseng aja gitu. Oh, itu kerja di mana ya? Oh, kerja di ya, organisasi X gitu. Oh, ternyata sebenarnya satu pekerjaan juga, dan tetanggaan selama ini nggak tahu gitu. Kadang hal-hal kayak gitu, atau kadang misal diskusi gitu kan. Oh, ternyata pekerjaannya guru. Em, oh, sekarang pekerjaan, kadang kita mikir kalau menjadi guru itu cuma sebatas ngajar gitu kan. Ternyata enggak, banyak juga kerjaannya, kadang dia jadi operator sekolahnya atau apa, selain jadi guru juga banyak kegiatan-kegiatan yang kita mikirnya cuma ngajar, tapi ternyata ada hal-hal administrasi lainnya um, yang jadi bebannya dia juga gitu. Karena seringkali kita tahu guru, oh ya udah ngajar aja. Kenapa sih guru di Indonesia misalnya nggak bisa kreatif ya, kayak guru-guru di apa di luar negeri yang mereka selalu bikin bahan ajar itu selalu kreatif. Ternyata di Indonesia mereka punya beban tersendiri gitu. Um, Mengapa mereka nggak bisa kreatif, yaitu atau tidak bisa mempersiapkan bahan ajar dengan baik ya karena mereka juga waktunya terbatas gitu kan. Waktu terbatas, lalu bebannya tuh nggak hanya menjadi guru tapi juga punya peran yang lain gitu di sekolah itu gitu sih. Oke, jadi liburan kali ini lebih ke silaturahmi, terus apa? Berdiskusi gitu ya sama orang-orang yang jarang kita temui. Ya, Menarik, menarik, jadi, menarik. jadi lebih banyak kayak gitu ya. Sebenarnya pengen liburan tapi kayaknya kalau misalnya lebaran tuh susah buat liburan. Mungkin nanti kalau waktu libur panjang baru Iya, bulan Mei ini lumayan banyak ya tanggal merahnya. ada Kak di akhir bulan. Iya, di Kalau pertengahan bulan tanggal 16 juga ada tanggal merah soalnya. dia di 16 tanggal merah, terus di 26 tanggal merah, jadi dua bisa mencuti kalau teman-teman mau ambil cuti, mau main mungkin kan. Oke, terima kasih Kak Erin untuk ceritanya. Oke, kita beralih ke buruh bahasa nih. Hai Kak, bisa open mic Kak buruh bahasa? Halo. Halo, kedengeran nggak? Halo, iya kedengeran Kak. Ini manggilnya siapa nih? Manggilnya Indah. Indah. Oke, hai Kak Iya. Indah. Halo semuanya. Liburan ngapain aja nih? Sayangnya aku tidak libur. Hahaha. Wow, kenapa nih? Kok nggak libur? Liburnya cuman di tanggal merah 2 sama 3 Mei itu. Karena non-muslim, jadi yang muslim dapat libur lebaran, aku dapat piket jaga kantor, begitu Kak. Oke. Oh iya, kakak kerjanya di mana nih? Di kantor penerjemahan Di daerah mana tuh? di Jogja. Oh, di Jogja. Iya. Oke, jadi liburan kali ini di kantor ya?
Nah, Liburan selama di kali kantor. ini lebih banyak sambil kerja karena kan biasanya satu tim berdelapan karena yang libur ada 5 orang sendiri, jadi kerjaan orang 8 itu dihandle bertiga. Rada-rada mabuk gitu. Berarti, wow, full kerjaan ya. Nah nih, kakak kan kerja ya. Berarti dapat uang Mm-mm. lembur dong? Enggak, karena Enggak. kan emang nggak libur. Kalau Oh, misalnya Kristiani nanti liburnya Natal, jadi em, pas tanggal yang nggak tanggal merah itu tetap masuk. Terus yang pas liburnya tanggal 23 kerjanya lebih karena kan di kantor penerjemahan linguisnya, translator editornya kan juga mayoritas libur. Nah, kalau misalnya yang internal linguisnya itu juga sudah penuh dengan proyek-proyek sebelumnya, jadi kerjaan saya sekaligus merangkap jadi translator atau editor juga. Nah, pas tanggal merahnya itu dapatnya nggak uang lembur, tapi kami menyebutnya sebagai take home job. Jadi kami mengerjakan tugas translate, nanti issue purchase order buat diri sendiri, terus ditagihkan ke kantor gitu, Kak. oh gitu. Baru tahu aku. Nah ini kan kakak kan kantor penerjemah ya. Itu menerjemahkan apa aja nih kak? Literally anything kecuali bahasa kalbu loh. Oh iya, aku sempet lu sempet lupa nih. Kakak kan bilang mau belajar bahasa baru ya. Oke, udah menguasai bahasa apa aja nih kak? Sebenarnya sudah pernah ambil sampai DELF B1 bahasa Perancis. Tapi karena nggak pernah dipakai kan, lupa, akhirnya mulai tahun ini ngulang lagi dari A1 dari level paling dasar. Terus sama ambil bahasa Korea. Gitu. Oke, penerjemah. Kakak juga nerjemahin itu nggak sih kayak apa anime-anime, movie-movie? Eh, Kalau yang masuk ke kantor itu jarang. Jadi banyak omong gini nggak apa-apa ya? Wah, nggak apa-apa kak. Cerita Oh aja iya. nggak apa-apa. Jadi terjemahan itu kantornya ada beberapa macam. Nah, kalau yang nerjemahin anime, terus Netflix, itu biasanya mereka yang spesialisasinya memang subtitling. Nah, itu ada sendiri, namanya apa yang di Jakarta itu ya lupa. Ada satu kantor sendiri yang spesifikasinya dia khusus sebagai subtitling atau menerjemahkan subtitle. Jadi teksnya udah ada dalam bahasa Inggris, dia cuma tinggal menerjemahkan aja, enggak ke subtitle dari awal, enggak bikin transkripsi dari awal terus baru diterjemahin, enggak. Nah, kalau yang kantor saya itu lebih banyak yang masuk proyeknya adalah proyek sworn translation. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang mau sekolah ke luar negeri, terus butuh menerjemahkan ke bahasa Inggris, atau um, konten UI yang ada di handphone, lalu yang ada di website marketing, sama lebih ke dokumen dari perusahaan asuransi atau dari beberapa instansi pemerintah biasanya menjelang akhir tahun ada laporan-laporan keuangan, laporan dinas. Nah, lebih yang seperti itu. Gitu, Kak. Oke, kalau kakak sendiri spesialisnya nih di kantor nih, itu Hmm. bahasa apa? Posisi saya itu koordinator global yang bertanggung jawab terhadap
proyek-proyek dari klien luar Indonesia. Jadi sebenarnya saya sudah tidak lagi menerjemahkan. Saya bertanggung jawab terhadap lancarnya proyek-proyek yang datang dari klien-klien luar Indonesia itu. Tapi dalam kasus khusus kayak lebaran kayak gini, namanya kantor pasti kan ada yang teman-teman pasti pernah ngerasain nggak job desk-nya tapi harus dikerjakan. Nah, jadi saya juga menangani proyek yang masuk didistribusikan ke penerjemah. Terus merangkap jadi penerjemahnya penerjemah Inggris Indonesia, Indonesia Inggris, sama Perancis Indonesia. Oke, jadi kalau untuk karir penerjemah sendiri itu lebih ke jurusan bahasa ya Kak. Kalau selain jurusan bahasa nih, kepingin daftar di penerjemah. Banyak yang lagi kerja di kantor sekarang nggak semuanya lulusan bahasa. Jadi ada yang master fisika, terus ada yang lulusan farmasi, terus ada yang lulusan geografi, lulusan desain grafis, lulusan kimia murni, lulusan visipol. Jadi nggak semuanya jurusan bahasa, cuman pas masuk kami tidak melihat latar belakangnya, tapi lebih ke dikasih tes hasilnya bagus atau enggak. Kalau bagus ya udah bisa aja masuk jadi penerjemah internal atau freelancer. Oh gitu. Menariknya adalah semua jurusan bisa, bahkan baru-baru ini itu ada proyek yang namanya subject matter expert. Justru kliennya tuh minta jurusan khusus sesuai spesifikasi proyeknya. Misalnya jurusan akuntansi, terus jurusan ekonomi. Karena nanti proyeknya itu mungkin buat semacam Quora itu kali ya. Jadi kayak ada pertanyaan tentang subjek akuntansi, terus nanti kita diminta menerjemahkan pertanyaannya sama menjawab. Nah, beberapa waktu lalu ada proyek sejenis itu. Menarik sekali ternyata. Iya, belum banyak orang awam yang tahu seluk-beluknya di dalamnya. Biasanya orang taunya kalau menerjemahkan sebatas menerjemahkan subtitle film atau menerjemahkan dokumen kayak akta lahir atau dokumen formal tadi, atau menerjemahkan buku. Padahal segala hal yang ada di sekitar kita itu adalah produk terjemahan. Oke, iya aku juga baru tahu nih. Aku kira tuh kayak penerjemah itu ya kayak dokumen, terus movie, terus buku, kayak gitu kan. Ternyata, wow, banyak juga dan nggak cuma jurusan bahasa ya. Jadi segala macam bidang bisa masuk asal lulus tes kan. Oke, menarik sekali. Oke, terima kasih ya Kak, guru bahasa Indah. Sudah berbagi pengalamannya selama libur lebaran ini. Oke, kita beralih ke Kak Minion Ranger Banana. Bisa open mic? Kak Minion Ranger Banana. Halo Kak Minion. Halo. Oke, Kak Minion, liburan ini ngapain aja nih? Liburan lebaran balik sih. Kemarin pulang ke Indonesia, terus pas lebarannya balik lagi ke sini, jadi sendirian aja. Bentar. Kak Minion dari mana? Aslinya
Indo, cuman sekarang udah 10 tahunan tinggalnya di Switzerland. Oh, di Swiss. Wow. Iya, di Zurich. Boleh cerita nih, Kak, kenapa bisa ke Swiss? Kerjakah atau gimana? Dulu lulus SMA ke Swiss langsung karena kan pilihannya kalau SMA di Jakarta pasti maunya ke universitas negeri kayak Universitas Indonesia, ITB, UGM gitu kali ya. Nah, terus pada saat itu aku mikirnya toh masuk ke universitas negeri di Indonesia sama-sama aja mahalnya karena ada uang pangkal gitu-gitu kan. Jadi waktu itu bilang sama orang tua kayak mau ke Europe deh, pengen ke Europe tapi nggak mau ke Jerman, maunya ke negara lain selain Jerman. Dapatnya di Zurich, di ETH kebetulan. Karena bidang aku di biologi dan universitas yang bagusnya ya si ETH itu nomor 8 di dunia. Oke, Kak Ninin ini beasiswa kah atau biaya sendiri? Kebetulan Kalau boleh beasiswa tahu. orang tua. Wow, boleh diceritain nih, Kak? Sebenarnya kalau misalnya mau ke luar negeri itu nggak semahal yang orang-orang pikirkan gitu ya. Kayak kalau ngomongin soal rumah, biaya hidup dan segala macam, cuman emang kalau misalnya mau sekolah di sini itu ada deposit untuk 1 tahun. Kalau di sini aku depositnya 20.000 karena di Switzerland lumayan mahal. Tapi kalau misalnya di Jerman itu setengahnya kayak cuma 8.000 atau 10.000 kalau aku nggak salah. Which is itu 170 jutaan ya. Nah, tapi itu udah termasuk sama asuransi kesehatan yang mana kamu bisa pakai untuk kalau sakit apapun, gigi dan lain-lain. Udah termasuk sama uang rumah, listrik, dan lain-lain gitu. Jadi uang jaminannya itu dipakai per bulan juga untuk kehidupan sehari-hari. Oke, nih Kak, Kakak kan udah tinggal di Swiss cukup lama, terus liburan juga ke Jakarta. Perbedaannya nih Kak, Swiss sama Jakarta, itu gimana? Perbedaannya dari segi apanya nih? Segi orangnya kah? Cara berpikirnya atau apanya nih? Terserah Kakak deh mau bahasnya yang mana, kita bebas aja. Dari cara berpikir udah jelas berbeda karena kalau di Jakarta orang-orang lebih kayak mau terlihat wah gitu kali ya. Lifestyle adalah segalanya gitu. Kayak orang-orang akan lebih memilih pergi ke Starbucks dibandingkan misalnya ke kopi yang biasa aja gitu, bukan coffee shop yang hits zaman sekarang gitu. Kalau di sini ngopi itu budaya lebih ke arah gue butuh kopinya, bukan butuh stylenya, bukan butuh itu Starbucks atau tempat kopi yang mana gitu. Kayak pakai baju merek pun juga gitu juga, baju, tas, apapun yang bermerek di sini orang-orang nggak merek oriented, lebih kayak fungsinya apa gitu. So it doesn't have to be expensive gitu sih. Itu yang berbeda banget sama di Jakarta. Oke, di Swiss. Kalau dari segi pendidikan nih Kak, Kalau dari segi pendidikan beda ya, caranya pendidikan di Indonesia sama di sini beda. Kalau misalnya di Indonesia itu kan kita dari kecil udah ada penjurusan ya, dari SMP pun udah diiming-imingi nanti SMA mau masuk IPA atau IPS gitu. Sedangkan kalau di sini dari kecil udah diarahin ke arah minat kamu yang mana. Dan pendidikan itu tidak harus jadi eksak pendidik gitu, as in harus matematika, ini lebih bagus daripada ini, itu segala macam tuh nggak ada kayak gitu, nggak ada kelas bahasa, science, lalalala tuh nggak ada, itu tergantung minat kamu kemana dan kira-kira kamu bakalan bisa atau nggak mengikuti pelajarannya. Kalau di Indo kan nggak ya,
Kita kayak emang udah dipatok aja, oh masuk IPS nih, anak IPS harusnya ke akunting nih nanti, atau ke hukum nih, atau apa. Sedangkan yang anak IPA bisa ke arah engineering, bisa ke science, tapi bisa juga masuk ke arah ekonomi dan lain-lain gitu. Kalau di sini nggak ada timpang kayak gitu, nggak ada sih, nggak ada yang ini lebih superior daripada yang ini. Jadi semuanya sama, kesempatan kerjanya sama pun. Kalau untuk lingkungan nih Kak, Untuk apa? Sorry. lingkungan. Sosial. Oh, untuk sosial, orang-orang di sini open minded, tidak mengurusi urusan orang, itu udah jelas. Lebih suka menolong, tapi membangun gitu. Kalau misalnya ada kritiknya bukan kritik yang destruktif, tapi lebih ke arah membangun. Misal, gimana ya ngejelasinnya? Misalnya dia ngelihat ada potensi, gini aja deh, kalau di Indonesia kan banyak ya orang yang bisa nyanyi ya. Banyak banget orang yang bisa nyanyi. Iya, Kalau kita ngelihat teman kita bisa nyanyi, paling kayak ya udah dia jago nyanyi terus udah gitu. Sedangkan di sini kalau seandainya kamu punya kelebihan, itu di encourage untuk jadi lebih baik lagi. Jadi, oh lu ikut ini dong ke sana. Teman gue yang ini dia bisa nyanyi, lu ke sana aja, hubungin dia atau segala macem. Atau yang ini dia jago baking gitu misalnya, dia bisa bikin kue, dia jago masak. Itu kayak diperkenalkan ke dunia luasnya lagi kalau ini orang punya kelebihan. Nggak cuma dia biasa aja, dia punya kelebihan terus kenapa gitu. Kalau kita kan mungkin nggak semuanya di Indonesia seperti itu, cuman kebanyakan ya udah, terus kalau dia bisa kenapa gitu. Lingkungan mendukung banget sih di sini menurutku. Cara berpikirnya jadi beda, lebih ke arah individualism tapi peduli gitu loh. Jadi lebih kayak kalau itu nggak positif, mereka nggak akan ngurusin hidup kita gitu. Kalau itu tidak ada menambah adding value, ya nggak ada gitu, nggak usah aja. Sama untuk peluang kerjaan atau apapun itu, kalau di Indo kan kita kadang-kadang ada, zaman dulu ya setauku, tapi nggak tahu sekarang, kalau ada posisi tuh kayak rebut-rebutan segala macam dari dia. Dan kalau di sini orang misalnya punya lowongan kerja atau ada posisi yang lebih bagus, dia akan langsung, oh gue inget nih teman gue yang ini pintar di sini, gue akan tarik dia ke perusahaan gue, atau perusahaan lain yang bagus itu lagi nyari orang seperti ini. Oh ini kriterianya masuk sama teman gue, langsung tuh dikabarin gitu. Oke, nah ini Kak, dengar nih, Swiss itu termasuk negara dengan biaya termahal nih. Iya. Itu gimana tuh? Itu UMR-nya berapa tuh di sana tuh? UMR itu jatuhnya tergantung dari pendidikannya apa ya. Maksudnya pendidikan as in kalau kamu bachelor atau master gitu. Di sini ada standarnya gitu per tahun di sini kan. Per tahun misalnya kayak 50.000 Swiss franc atau 60.000 Swiss franc. Kalau masalah biaya hidup mahal, mungkin lebih ke arah tempat tinggalnya mahal gitu. Dan pendapatannya segitu aja. Cuma di sini bayar taxnya, bayar pajaknya lebih murah dibandingkan negara Eropa yang lainnya. Oke. Nih, aku juga pengen tanya nih Kak. Awal-awal pindah ke Swiss itu ada kendala nggak sih Kak? Ada banget kendala bahasa. Apa tuh? Bahasa. Iya, soalnya. Karena kan bahasa di sini ada 3 ya di Swiss ini. Karena aku di Zurich ini bahasanya Jerman. Jadi Inggris dan Jerman. Cuman kan masalahnya mau se-native apapun bahasa kamu pada saat dari Indonesia, pas datang ke negaranya langsung pasti ada ini ya, ada kayak, aduh bener nggak ya gue ngomongnya, ini ngomongnya sama native lagi segala macam gitu. Adalah rada-rada kayak nggak percaya diri gitu. Selain soal bahasa, culture mereka kan beda ya sama kita. Kita kan orang Indonesia tuh kebiasaan udah langsung ramah aja sama orang, ramah terus langsung hahihi, langsung ditolong segala macam. Sedangkan di sini enggak, orang-orangnya
butuh waktu gap gitu. Kalau misalnya belum kenal banget, mereka nggak akan seramah itu, nggak kayak orang Indonesia. Terus kalau ke toilet di sini pakainya tisu, bukan air. Semua toilet? Semua toilet di Europe nggak ada yang pakai semprotan air kayak kita di Indonesia. Semuanya pakai tisu, tisu kering pun, bukan tisu Nah, basah. semisal nih, kita dari luar tuh, mau ke toilet, terus bawa air, itu nggak boleh. Oh, bawa air boleh, misalnya bawa air es in di dalam botol atau apa itu boleh. Cuman mereka tidak menyediakan air di dalam toilet gitu. Di toilet umum, di toilet rumah kan ada wastafel ya, bisa lah di situ. Cuman nggak ada tuh semprotan gitu. Paling orang-orang kalau yang dari negara Muslim country atau Indonesia atau Malaysia gitu-gitu, mereka beli portable semprotan gitu di Amazon. Oke, nah untuk adaptasinya nih Kak, termasuk yang cepet atau yang gimana nih kalau dari Kak Minion sendiri? Adaptasi sama lingkungan dan lain-lain. Iya. Termasuk ada shock culture dulu, sempet nangis pengen pulang juga kayak aduh masak kan nggak bisa ya dulu ya, sedangkan di sini dituntut harus masak sendiri gitu-gitu, kalau nggak miskin langsung beli mulu. Adaptasi kalau misalnya banyak temen, adaptasi lumayan gampang. Aku kebetulan kemarin karena pas sebelum bachelor itu ada untuk bahasa dulu, jadi ada teman-teman di les bahasa, jadi lumayan ada teman, jadi kayak nggak ngerasa sendirian banget. Adaptasi lumayan ya, nggak begitu lama, 6 bulanan udah mulai ya udah normal aja gitu. Cuman segi kendala di bahasa sih, pada saat itu aku lebih ke ngomong bahasa Jermannya dibandingkan bahasa Inggrisnya. Jadi pada saat orang ngomong bahasa Inggris, aku kayak aduh nggak keluar aja gitu, tahu dia ngomong apa cuman nggak keluar entah kenapa, karena udah kepikiran harus ngomong bahasa Jerman aja gitu. Baru chill bisa nge-mix ke arah Jerman, Inggris dan Perancis di tahun kedua. Oh, sama ada ini penting banget nih. Perbedaannya di Indonesia sama di sini soal pendidikan. Kalau kuliah di Indonesia kita ada pengulangan ya, apa namanya? Yang semester pendek itu bisa ngulang gitu. Di sini kalau ujian setiap mata kuliah dikasih maksimal 3 kali pengulangan. Kalau 3 kali itu di pengulangan ketiga gagal, akan di DO. Wow, jadi Mm-mm. DO-nya nggak cuma apa batas maksimal ya, tapi kalau Iya, nggak 3 lulus kali. ujian ya. Iya, nggak lulus ujian 3 kali, bakal di DO. Atau kalau misalnya mau ganti jurusan, harus ganti jurusan di mana tidak ada mata kuliah tersebut. Jadi kalau misalnya 3 kali gagalnya di matematika, yang mana di semua jurusan ada matematika, ya kamu nggak akan bisa lanjut lagi. Kecuali kamu ambilnya art atau apa, pariwisata yang gitu-gitu. Itu sih yang paling shockingnya di sini, yaitu emang kalau di sini masuk kuliah nggak ada absensi, terserah mau nggak masuk BLAS di aja tahun ajarannya pun asal datang ujian nggak masalah. Tapi 3 kali setiap mata kuliah. Kalau nggak lulus ya cabut atau ganti jurusan atau cabut universitas lain yang nggak ada mata kuliah itu gitu. Oke, terima kasih Kak Minion untuk Sama-sama. cerita pengalamannya selama di Swiss. Oke, nambah insight baru nih. Oke, kita beralih ke mana ya? Hmm, ke Kak Blockbuster deh. Lah, Blockbusternya hilang. Ke Kak Rizka. Kak Rizka bisa open mic? Halo Kak Rizka. Oke.
Kayaknya nggak bisa nih. Ke KODTRM. Halo Kak. Ya. Halo, malam. Halo Kak, selamat malam. Gimana nih liburannya? Ngapain aja? Liburannya panjang banget ya. Menurut aku kepanjangan sih liburnya. Why, kepanjangan ini. Padahal banyak Soalnya teman-temanku yang bilang kurang, minta nambah. soalnya aku nggak mudik, Kak. Jadi tetap di tempat, tetap di perantauan, cuman main ke daerah lain aja. Jadi mungkin ngerasa kepanjangan karena nggak ada kegiatan kali ya. Gitu. Oh, jadi liburan kali ini nggak mudik nih? Enggak. Terus ngapain aja nih selama liburan? Kemarin sempet ke daerah Bulukumba sih sama teman-teman, tapi itu cuman 3 hari doang. Habis itu balik ke Makassar, terus ya udah di kos-kosan, do nothing, paling cuman ikutan ke rumah temen, bukan ke rumah temen, ke rumah senior-senior yang ngerayain Lebaran, apa silaturahmi gitu doang, terus ya ketemu sama teman-teman, hangout di luar, udah cuman gitu-gitu aja jadinya. Gitu. Oke. Ada pengalaman baru nggak nih Kak selama liburan nih? Em, Sebenarnya bukan pengalaman baru sih, tapi ada kejadian yang membuat kayak berefleksi gitu waktu ke Bulukumba. Sedikit cerita boleh kali ya? Boleh nih, boleh. Cerita aja. Oke, jadi kan em, dulu tuh kan teman-teman aku di sini yang sesama perantau itu banyak. Dan dulu itu kita kalau ngetrip kemana-mana tuh selalu bareng-bareng gitu. Cuman karena ada satu hal yang membuat akhirnya eh, teman-teman temen aku menemukan ketidakcocokan satu dengan yang lain, terus akhirnya kita jadi nggak nggak sering sama-sama lagi gitu, jadinya kayak kebelah gitu. Terus kemarin waktu ke daerah Bulukumba, itu tuh emang tempat destinasi yang selalu kita kunjungin kalau kita punya libur yang agak lebih panjang gitu, karena kan ada pantai yang bagus banget di sana. Jadi kita sering ke situ bareng-bareng. Cuman kemarin tuh kejadiannya adalah aku sama beberapa temanku ke sana, terus ternyata di sana tuh ketemu sama temenku juga yang dulu tuh sering pergi bareng sama kami gitu. Tapi sekarang udah nggak lagi gitu. Nah, terus waktu ketemu di sana, em, akunya sih biasa aja, cuman karena beberapa temenku ini ada yang masih belum bisa berdamai dengan kondisi itu yang menyebabkan akhirnya terbelah gitu, jadinya mereka kayak memilih untuk nggak mau nyapa, memilih untuk nggak mau ke lokasi yang sama, kayak gitu. Jadi kemarin tuh waktu kayak, kok bisa ya dulu tuh ke tempat ini bareng-bareng dan semuanya have fun bareng-bareng, tapi sekarang ke tempat yang sama, ketemu ketemu dengan orang yang sama juga di tempat yang sering kita kunjungin sama-sama, tapi tidak mau saling menyapa kayak gitu. Jadi kayak kok sedih ya, tapi ya udahlah gitu. Gitu sih, Kak. Aku malah mikirnya tuh kayak gini Kak. Eh, kita jadian, kita temenan, awalnya temenan, terus jadian di tempat yang sama, terus akhirnya putus, akhirnya berbeda rasanya. Aduh, Iya, analoginya gitulah, mirip-mirip kayak gitu. Gitu. sedih sekali pemirsa. Bener. Aku sebenarnya dia udah berdamai. Saya beberapa temanku yang belum berdamai kayak mereka udah pindah kayak gitu. Sih harus pindah. Cuman aku menjaga perasaan juga supaya libur gitu. Oke.
Makasih ya Kak untuk ceritanya, untuk Sama-sama. sharingnya malam ini. Oke, kita move ke Kak Lut nih. Kalau liburan kali ini ngapain? Aja Udah nih. pulang-pulang gitu ya. Mungkin kalau mau dibikin spesial, itu ini mudik pertama sama suami. Karena kita nikah pas pandemi, itu aja sih. Oke, ini Iya. Soalnya tempat langganan di Bandung pada belum buka. Paling menariknya di iya. situ sih. Iya, kalau di Jakarta beda kan. Mungkin H+1 atau H3 tuh udah pada, wah buka semua, memanfaatkan wisatawan atau orang yang nggak lebaran. Di Bandung tuh bodo amat. Kalau kita mau libur ya libur. Oh ya Kak, ini aku dapat informasi dari Devon nih. Katanya Kak Lut mau jadi bajak laut ya, raja bajak laut. Karena Lutfi ya, Luffy. Oke. Itu gimana tuh? Kenapa mau jadi raja bajak laut? Jujur enggak sih. Tapi kan ya, oh paling mungkin ini karena Lutfi, Luffy gitu. Oh iya namanya mirip. Gitu. Sama dulu sempet ngikutin One Piece tapi udah lost. Udah sejak lama. Terlalu Wow, susah. Terlalu susah ngikutin One Piece. Saya menyerah. wibu juga nih ya Kak ya, sama kayak Devon ya. Iya kayaknya. Cuma aku baru wibunya baru akhir-akhir ini sih. Sejak eh, paling baru quote unquote wibu lagi akhir tahun 2021 kali ya pas Jujutsu Kaisen animenya keluar. Terus kayak oh boleh deh nonton lagi. Oke, eh, terima kasih ya Kak Lutfi sharingnya. Iya. Wow, nggak kerasa nih kita udah 1 jam di sini. Di meja hijau ngobrolin libur ngapain aja. Ini menarik sekali sih cerita-cerita dari teman-teman meskipun apa kumpul bareng keluarga, terus apa hal-hal yang sebenarnya biasa tapi menurut aku juga cukup menarik ya. Kayak di Bandung ternyata orang-orangnya chill, terus ngurus ponakan, habis itu masih ada kerjaan tapi kerjaannya menurut aku tuh luar biasa banget kayak nerjemahin bahasa yang dimana aku baru tahu juga ternyata kalau jurusan bahasa itu nggak cuma soal movie, nggak cuma soal apa anime atau buku atau yang dokumen-dokumen gitu. Ternyata banyak hal juga ya. Oke, buat teman-teman yang udah join, terima kasih dan kalau mau cerita-cerita lagi nih dipersilakan di acara after party karena ya sesi kali ini aku sudahi saja dulu. Tapi kalau mau cerita-cerita lanjut boleh dipersilakan nih teman-teman untuk cerita liburan ngapain aja. So, kalau teman-teman mau cerita silakan langsung open mic aja, nggak apa-apa.